Usai persidangan, Elsa Syarif sebagai kuasa hukum Diego menyampaikan adanya beberapa kejanggalan dengan pasal yang didakwakan kepada Diego. Apalagi sebelum persidangan, Diego yang sempat wawancara dengan tim Kabar Kabari mengaku tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dalam persidangan perdananya. Dari dakwaan itu dari satu peristiwa menggunakan pasal 170 dan kemudian Diego, kami jalan bang, kami jalan. Nah ini dia nih pacarnya Iqbal. Pasti tahu cinta kita Hari-hari Nikita Willy belakangan terasa kian terlengkapi lantaran kedatangan keluarga Diego Michelle yang khusus terbang jauh dari Belanda ke Jakarta. Setelah 12 hari lamanya berada di ibu kota dan menyempatkan jalan-jalan menemani kegiatan Niki mulai dari syuting hingga menyanyi di acara dahsyat, hari Minggu kemarin keluarga Niki menjamu makan siang keluarga Diego di sebuah restoran di kawasan Jakarta Pusat. udah sekitar 12 hari dia di sini dan memang dia menunjukkan support buat anaknya juga lah. Karena dia mempercaya anaknya untuk bermain bola di sini, tapi ternyata di sini dia diginiin gitu. Jadi dia sedih, tapi dia udah relax lah sekarang, udah ngeliat anaknya. Terus ternyata di sana pun dia juga baik-baik aja. Nemenin aku kadang-kadang pernah liatin aku syuting, nemenin aku ada on air, abis itu jalan-jalan, berenang, seneng lah gitu. Karena setiap pagi kan kita kan jenguk Diego kan. Setiap hari? Setiap pagi kecuali Jumat sama Minggu. We zijn gekomen om Diego op te zoeken en blij dat ik hem heb gezien. Over de zaak gehad, maar daar praat ik verder niet over. En mijn zoon is niet fout. Ya, kedatangan Mama Diego dan kedua adiknya bukan hanya semata bersilaturahmi menemui keluarga Niki. Mereka jauh terbang dari Belanda lantaran hatinya merasa terpanggil guna menjenguk kondisi putra kesayangannya Diego yang kini mendekam di rumah tahanan Salemba lantaran terjerat dugaan kasus penganiayaan. Hati ibu mana yang tak akan tersentuh menyaksikan anaknya yang jauh di rantau setelah bertemu ternyata sedang dalam kondisi ditahan. Sedih juga lah ya ngelihat seorang ibu yang memang udah kangen sama anaknya, memang udah lama gak ketemu anaknya, tapi pas ketemu anaknya ternyata anaknya dalam kondisi yang seperti itu. Dia bawain banyak-banyak makanan dari Belanda juga, terus kita selalu bawain makanan-makanan yang memang kesukaannya Diego aja. Untunglah Diego tidak sendiri menghadapi kasus hukum yang sedang menimpa perjalanan karirnya. Selain Niki tetap setia menemani, kedatangan Mama dan kedua adiknya dari Belanda paling tidak menjadi suntikan penyemangat bagi pemain naturalisasi timnas ini. Tak heran jika dalam sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Kamis lalu, Diego nampak tenang. Meski sempat diwarnai keributan lantaran ada pihak yang mengajukan keberatan melihat 3 tersangka lainnya tidak ikut serta dalam persidangan, namun sidang tersebut digelar sesuai agenda. Saya akan bikin laporan. Jadi saya minta jaksa untuk menjemput Barne, Temi, Anja. Sidang dakwaan karena 170 satu paket berlima. Saya mohon maaf Hakim. Ini buktinya Pak Hakim. Ini berlima, bukan Diego Ramatrikun aja, tapi ada 5. Saya minta dakwaan dibacakan tapi bertiga adik saya di Salemba dijemput. Mohon maaf Pak Hakim, saya lancang. Akan dua nama terdakwa ya. Terdakwa atas nama Diego Robi Major dan terdakwa Patria Tuhulele. Itu yang ditangani oleh majelis hakim. Ya, itu yang ditangani oleh majelis hakim ini dan dipercayakan kepada kami untuk ini perkara kedua terdakwa. Kalau ada Mohon maaf Pak Hakim. itu ada pada majelis, mungkin saja ada pada majelis perkara lain dan kami tidak bisa menyikapi. Usai persidangan, Elsa Syarif sebagai kuasa hukum Diego menyampaikan adanya beberapa kejanggalan dengan pasal yang didakwakan kepada Diego.
Apalagi sebelum persidangan, Diego yang sempat wawancara dengan tim Kabar Kabari mengaku tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dalam persidangan perdananya. Dari dakwaan itu dari satu peristiwa menggunakan pasal 170 dan kemudian alternatifnya menggunakan pasal 351, di mana kalau 170 kan pengeroyokan di depan umum di publik. Nah ya kan, sedangkan 351 itu pemukulan sehingga luka ya. Di situ agak berbeda. Peristiwa hukum yang sama digunakan dua pasal yang berbeda. Yeah, I did nothing, and all the things before the media, many lies, They say I'm drunk, I drink alcohol. But day after, when the police take me, I did directly a test, for drugs, alcohol, everything. I had nothing. I was not drunk. I didn't fight. On the CCTV, you don't see me fight. The guy Meth, he say he get punched or something by many guys. But on CCTV is only one person, Meth. So I don't know. Aku sendiri nggak bisa komentar apa-apa karena memang udah terbukti dari kemarin-kemarin kan hasil tes darahnya Diego itu semuanya negatif. Jadi pada saat malam itu Diego memang no alkohol, apalagi yang dibilang narkoba dan segala macam itu udah nggak ada karena memang udah terbukti itu semua negatif. Dan di CCTV juga udah terbukti waktu itu di pengadilan dibilang kalau misalkan memang Diego tidak memukul gitu. Jadi kita semua nggak tahu kenapa Diego masih ditahan. Apalagi football di Indonesia juga semua orang-orang terdekat Diego juga sangat membutuhkan Diego gitu. Jadi aku selalu bilang sama Diego untuk sabar dan terus berdoa gitu. Meski kasus ini baru memasuki proses sidang perdana, namun Diego begitu yakin dirinya tidak bersalah dan tidak seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. I know I'm not guilty. I know many persons whose inside is not guilty, So, yeah. The witness case is CCTV. CCTV is the most important, But I don't know. Just wait and see and hope for the best. Jadi sebetulnya Diego faktanya itu dia tidak melakukan apa-apa karena dia dipegang oleh security karena dia dijaga, karena dia duluan yang korban didorong sampai jatuh. Dan juga banyak fakta-fakta yang kita lihat peran Diego sangat tidak ada. Kebetulan dia memang lagi apes ada di dalam keributan itu. Ya, selain dinilai apes lantaran terjebak pada kondisi yang menjebaknya menghadapi kasus hukum, sebagai orang tua, Mama Diego sangat menyayangkan situasi yang dihadapi putranya lantaran karirnya di dunia sepak bola menjadi terhambat. Meski demikian, keluarga Diego masih bisa bernafas lega karena tidak meninggalkan Diego sendirian menghadapi kasus hukum. Ada keluarga Nicky yang senantiasa menjaga Diego. Diego is hier gekomen om te voetballen. Hij is genaturaliseerd. Dus het enige wat hij wou is op nationale elftal voetballen. En ik hoop dat dat weer gaat gebeuren. Hij zelf ook, heeft hij gezegd. Daar knokt hij weer voor om helemaal terug te komen, ook met voetballen. Dus waarom is het allemaal zo gekomen, zo groot? Maar als ze weggaan, ik vind het heel erg om weg te gaan. Ik vind het heel verdrietig om weg te gaan. Maar gelukkig heeft hij Jura, die komt hem zo. Dus een tweede moeder heeft hij. Paling tidak, di tengah ketidakpastian hukum menghadapi proses persidangan selanjutnya, Diego masih memiliki keyakinan bahwa kebenaran akan berpihak kepada dirinya. I hope I'm outside. I hope I can play football soon. I hope the boys who are also inside for nothing, they're also outside soon. So, and yeah, I don't know. I just want to say all the things before the media. It's many things all lie. So, but I think sooner or later the truth come out. So we will see what happened, the real truth. Sejak mendekam di balik jeruji besi, karir Diego di dunia sepak bola menjadi terhambat. Dalam beberapa kesempatan pertandingan, Diego absen dari timnas. Karena itu, sebagai pengacara Elsa berharap
Dengan surat jaminan pengajuan penangguhan penahanan yang ditandatangani pihak timnas, Diego bisa menikmati udara bebas dan kembali merumput di lapangan hijau. PSSI membutuhkan dia untuk memperkuat timnas yang dalam waktu dekat ini akan melakukan pertandingan. Jaminannya sudah mereka berikan kepada saya, yang akan kami serahkan kepada majelis hakim. Pastinya ada kekecewaan lah kenapa harus sampai segininya gitu.